Halo, apa kabar? Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Langsung saja kita ke alur cerita. Film ini bercerita tentang definisi jodoh yang tak akan kemana. Sebuah kisah seorang cewek gaul yang dijodohkan dengan seorang pria yang tak pernah mengenal cinta. Sebelum kita mulai, siapkan dulu bantal kalian, atur posisi dan kita mainkan. Film ini diperankan oleh siapa lagi kalau bukan Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma yang dirilis pada tahun 2008. Berjudul Rab Ne Bana Di Jodi. Maaf ya kalau salah sebut. Di awal film terlihat sepasang pengantin baru yang pria bernama Surinder dan sang wanita adalah istrinya yang bernama Taani. Dan mereka baru saja turun dari sebuah kereta. Dengan raut wajah sang istri yang murung, mereka menuju rumah Om Surinder. Dan sesampainya di rumah, tetangga sekitar kaget melihat Om Surinder membawa seorang wanita. Para tetangga pun mulai gibah. Ya, macam tetangga kalian. Kalau kalian beli motor baru, padahal cicilan panci sama Bu RT belum lunas. Mereka bertanya-tanya, merasa tidak percaya jika Om Surinder telah menikah. Padahal mereka tahu Om Surinder ini adalah jomblo sejati yang tidak pernah dekat dengan wanita. Marilah kita kilas balik. Siapakah wanita yang bersama Om Surinder? Beberapa hari yang lalu, Om Surinder terlihat menghadiri pernikahan anak dari dosennya yang bernama Taani. Melihat keceriaan Taani, Om Surinder merasa terpesona dengan kecantikan anak dosennya tersebut. Tapi apa daya? Gadis cantik itu akan melangsungkan pernikahan walaupun ijab kabul belum terucap. Seperti kebanyakan para jomblo lainnya, dia hanya bisa memendam rasa cintanya. Beberapa saat kemudian, saat Ani sedang menari, tiba-tiba ayahnya menghampiri. Dengan perasaan sedih, ayahnya mengatakan bahwa bis rombongan calon mempelai pria mengalami kecelakaan dan seluruh rombongan bis meninggal dunia, termasuk calon suami Taani. Setelah memberi kabar tersebut, tiba-tiba ayah Taani ambruk dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dan oleh dokter dikabarkan bahwa harapan hidupnya hanya tinggal sedikit lagi karena ia mengalami serangan jantung. Dengan kondisi yang sudah lemah, lantas ayah Taani memanggil Om Surinder untuk membicarakan hal yang sangat penting. Di sini ayah Taani meminta Om Surinder untuk mau menikahi Taani dengan harapan agar Om Surinder bisa menjaga Taani setelah ia wafat. Karena ia tahu Om Surinder ini pada saat kuliah dulu adalah siswa kesayangannya yang terkenal akan kejeniusannya dan kebaikan perilakunya. Sesuai amanat ayah Taani, setelah proses kremasi, Om Surinder pun melangsungkan pernikahan dengan Taani. Kini, scene berganti ke rumah Om Surinder. Bukannya mempersiapkan kamar untuk mereka berdua, Om Surinder malah mempersiapkan kamar untuk Taani tidur sendiri di bekas kamarnya. Sedangkan ia akan tidur di kamar atas. Walau keinginan malam pertama sudah menggebu-gebu, tapi apa daya, Om Surinder harus bisa mengendalikannya. Karena Om Surinder ingin Taani bisa melupakan kesedihannya sebelum mau melakukannya dengan sukarela. Sungguh pria yang sangat pengertian. Pada pagi harinya, karena Taani masih mengurung diri di kamarnya, Om Surinder memasak sendiri sarapannya, yaitu roti panggang sebelum berangkat kerja, di mana ia adalah karyawan sebuah kantor PLN di daerah India tentunya ya. Sesampai di kantor, teman-teman kantornya sudah mendengar kabar pernikahan Om Surinder, dan salah satu temannya yang sebut saja bernama Mukidi memberitahu rencana mereka jika nanti malam semua teman-temannya akan mengadakan pesta syukuran, sekalian ingin mengenal istrinya. Scene berganti. Tiba-tiba ada seorang pria menggedor-gedor rumah Om Surinder. Dia adalah Bobby, sahabat sejati alias bestinya Om Surinder. Dia datang dengan emosi dan marah-marah minta dibukakan pintu dengan memanggil-manggil nama Om Surinder. Untunglah tiba-tiba Om Surinder pulang dari kantornya dan tersenyum pada bestinya tersebut. Tapi emosi si Bobby masih belum terkendali karena ia mendengar dari orang lain bahwa Om Surinder sudah menikah, tapi tanpa memberitahunya. Teman macam apa kau ini, katanya. Untuk menenangkan Bobby, Om Surinder pun mengajaknya masuk ke rumah dan ia menceritakan bahwa sebenarnya ia menikah tanpa direncanakan alias tidak sengaja. Setelah mendengar cerita, Bobby pun paham dan mengerti dengan keadaannya. Om Surinder pun memberitahu bahwa teman-teman kantornya akan datang untuk berkenalan dengan istrinya. Beberapa saat, teman-temannya pun akhirnya datang. Om Surinder pun mengetuk kamar Taani untuk keluar sebentar sekedar menemui teman-temannya yang ingin berkenalan.
Namun karena tidak terdengar Ta'ani memberi jawaban, akhirnya Om Surinder menemui sendiri teman-temannya dan mengatakan bahwa istrinya sedang tidak enak badan karena kecapean menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi tiba-tiba Ta'ani muncul dan sudah berdandan untuk menemui mereka dengan membawa hidangan. Ia tidak ingin membuat Om Surinder malu dan kehilangan harga diri di depan teman-temannya. Nah, ini pertanyaannya kapan masaknya ya? Ta'ani pun menyambut para tamu dengan ramah selayaknya sebagai seorang istri. Hal inilah yang membuat Om Surinder semakin jatuh cinta dengan istrinya tersebut. Setelah seluruh tamu pulang di malam itu, Ta'ani menemui Om Surinder di kamarnya. Ta'ani meminta maaf karena dia tidak bisa mencintai Om Surinder. Namun meski begitu, ia akan merubah sikapnya dan berusaha menjadi istri yang baik. Mendengar perkataan istrinya tersebut, Om Surinder pun mengatakan bahwa ia pun tidak pernah mengenal cinta dan tak pernah berkenalan dan dekat dengan seorang wanita pun. Walau demikian, Om Surinder berusaha menutupi dirinya bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Ta'ani. Saat pagi hari, saat ingin membuat sarapan, tiba-tiba ia kaget melihat makanan sudah tersedia di meja makan, lengkap dengan senyum istrinya yang rambutnya basah seperti habis keramas. Pikirannya pun melayang kemana-mana. Ia pun berangkat kerja dengan perasaan berbunga-bunga. Pada malam harinya, Ta'ani meminta izin pada Om Surinder untuk ikut kursus menari. Demi rasa sayangnya pada istrinya, ia mengizinkan Ta'ani untuk ikut kursus tersebut, lengkap dengan uang untuk pendaftarannya. Ta'ani pun senang dan mengucapkan terima kasih pada suaminya. Besok malamnya, Om Surinder pergi ke salon milik Bobby temannya untuk curhat bahwa ia sangat mencintai istrinya, tetapi istrinya itu tidak mencintainya. Ia minta kepada Bobby untuk bisa merubah penampilannya agar terlihat keren. Ia ingin mengembalikan keceriaan Ta'ani agar bisa seperti dulu. Mendengar curhatan bestinya, Bobby pun menangis dan berjanji akan membantunya. Dengan keahliannya, dipermaklah penampilan Om Surinder walau harus kecelakaan. Ya, karena kumisnya hilang akibat mati lampu. Sementara itu, Ta'ani sedang latihan menari. Om Surinder pun datang ke tempat itu untuk memberinya kejutan dengan penampilan barunya. Tetapi saat dirinya sedang mengintip istrinya, pelatih tarinya menyuruhnya untuk ikut bergabung. Tibalah waktu pembagian kelompok yang akan dipasangkan untuk mengikuti lomba tari. Diberilah kartu hijau untuk kelompok laki-laki dan kartu merah untuk kelompok perempuan. Dan mereka akan mencocokkan nomor kartu dengan angka yang sama agar jadi pasangan menari. Tetapi tidak disangka nomor Om Surinder sama dengan nomor yang dipegang oleh Ta'ani. Dia pun berusaha kabur agar tidak berpasangan dengan istrinya tersebut.